Di tengah kota Tokyo yang ramai, Ryunosuke Akutagawa, seorang sastrawan Jepang di awal abad ke-20, pernah menulis dalam salah satu suratnya, "Tuhan, jika ada, haruslah menjelaskan penderitaan manusia. Tetapi jika dia tidak ada, apakah kita sendiri yang harus menanggung semuanya?" Pemikiran ini mencerminkan keresahan spiritual yang muncul di Jepang modern, terutama setelah periode Meiji dan transformasi besar-besaran dalam masyarakat Jepang. Ateisme di Jepang, meskipun tidak sekeras di Barat, memiliki akar filosofis dan budaya yang unik, berakar pada transisi negara ini dari spiritualitas tradisional menuju rasionalitas modern. Apa itu ateisme? Istilah ateisme berasal dari bahasa Yunani artinya tidak, dan theos artinya Tuhan atau dewa. Sehingga ketika dua kata itu digabungkan akan membentuk kata atheos yang berarti tanpa dewa. Sedangkan isme sendiri dapat artikan kepercayaan atau sudut pandang. Sehingga ateisme dapat diartikan secara umum sebagai sebuah pandangan yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan atau dewa-dewa. Untuk memahami ateisme Jepang, kita harus melangkah mundur ke zaman ketika agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Shinto, agama asli Jepang, mendasarkan kepercayaannya pada hubungan manusia dengan kami-sama, roh-roh suci yang menghuni segala sesuatu di alam. Namun, Shinto tidak pernah menuntut kepercayaan pada satu Tuhan yang absolut. Di sisi lain, Buddhisme yang masuk melalui Cina dan Korea membawa konsep penderitaan dan pembebasan yang tidak berpusat pada kehadiran Tuhan, tetapi pada proses pencerahan manusia itu sendiri. Kedua tradisi ini menciptakan sebuah ekosistem spiritual yang cair, di mana dogma tidak pernah menjadi pusat utama kehidupan religius. Shinto berasal dari bahasa Cina. Shin artinya roh, dan To artinya jalan. Sehingga secara harfiah Shinto diartikan jalan para roh. Shinto sendiri adalah agama asli Jepang yang berakar pada keyakinan akan kehadiran roh-roh suci di setiap aspek alam. Kepercayaan ini tidak muncul dari seorang pendiri atau wahyu tertentu, melainkan berkembang dari tradisi masyarakat Jepang kuno yang hidup selaras dengan alam. Dalam tradisi Shinto, gunung, sungai, pepohonan, bahkan angin dianggap memiliki jiwa yang disebut kami, yang tidak selalu berbentuk dewa, melainkan bisa berupa roh penjaga atau energi alam. Shinto diperkirakan sudah ada pada abad ke-6 sebelum Masehi. Awal mula kepercayaan ini diabadikan dalam dua kitab penting, yaitu Kojiki yang ditulis pada tahun 712 Masehi dan Nihon Shoki yang ditulis pada tahun 720 Masehi. Di mana kedua kitab itu berisi mitos penciptaan dalam kepercayaan masyarakat Jepang kuno. Kisahnya dimulai ketika dunia belum berbentuk, hanya berupa kekosongan yang disebut kaos. Dari kekosongan ini muncul dewa-dewa awal, yang kemudian menyerahkan tugas penciptaan kepada pasangan dewa bernama Aizanagi dan Aizanami. Dengan membawa tombak surgawi yang dihiasi permata, mereka mengaduk lautan purba hingga tetesan air yang jatuh dari tombak menciptakan pulau pertama, Onogoro. Di pulau inilah mereka turun dan mulai menciptakan pulau-pulau lain yang kini menjadi kepulauan Jepang. Namun, proses penciptaan ini tidak berlangsung tanpa hambatan. Ketika Aizanami melahirkan dewa api Kagutsuchi, ia terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Aizanagi yang diliputi kesedihan memutuskan untuk pergi ke Yomi, dunia orang mati, untuk membawa kembali istrinya. Tetapi, saat melihat kondisi Aizanami yang sudah berubah menjadi sosok menyeramkan, Aizanagi terpaksa melarikan diri. Ia menutup pintu Yomi dengan batu besar, menciptakan batas antara dunia orang hidup dan orang mati. Kejadian ini menandai pentingnya konsep kemurnian dalam Shinto, di mana kematian dianggap sebagai sesuatu yang harus dijauhkan. Setelah kembali dari Yomi, Aizanagi menjalani ritual penyucian diri. Dalam proses ini lahirlah 3 kami besar dari tubuhnya: Amaterasu, Dewi Matahari, dari mata kirinya; Tsukuyomi, Dewa Bulan, dari mata kanannya; dan Susanoo, Dewa Badai, dari hidungnya.
Ketiga kami ini menjadi pilar utama dalam kosmologi Shinto. Masing-masing mewakili elemen penting alam semesta. Di antara mereka, Amaterasu memiliki peran yang sangat penting karena ia dianggap sebagai leluhur langsung Kaisar Jepang. Salah satu kisah paling terkenal tentang Amaterasu adalah saat ia bersembunyi di Gua Surgawi setelah berselisih dengan adiknya, Susanoo, yang bertindak liar dan merusak dunia para kami. Ketika Amaterasu bersembunyi, dunia menjadi gelap total, mengancam keseimbangan alam. Para kami kemudian mengadakan pesta di luar gua untuk memancingnya keluar, dengan menggunakan tarian, tawa, dan cermin untuk memantulkan cahayanya. Amaterasu akhirnya keluar, dan cahaya kembali menyinari dunia. Kisah ini menekankan pentingnya harmoni dan kerjasama dalam tradisi Shinto. Di sisi lain, Susanoo juga memiliki kisah heroik. Salah satunya adalah kemenangannya melawan ular berkepala 8, Yamata no Orochi. Dengan kecerdikan dan keberanian, Susanoo berhasil membunuh Orochi dan menemukan pedang legendaris Kusanagi dalam salah satu ekornya. Pedang ini kemudian menjadi salah satu dari 3 pusaka suci Shinto, bersama dengan cermin Yata no Kagami dan permata Yasakani no Magatama. Ketiga pusaka ini tidak hanya simbol kekuasaan, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam, melambangkan kebijaksanaan, keberanian, dan kebaikan. Mitologi Shinto tidak hanya menceritakan asal-usul dunia, tetapi juga menjelaskan hubungan antara manusia, kami, dan alam. Shinto mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam, menghormati leluhur, dan menjalani kehidupan yang selaras dengan energi alam semesta. Meski tidak memiliki doktrin atau kitab suci seperti agama-agama lain, Shinto menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Jepang dengan kisah-kisah mitologinya yang terus diwariskan melalui ritual, festival, dan tradisi lokal. Masuknya agama Buddha ke Jepang adalah salah satu momen penting dalam sejarah budaya dan keagamaan Jepang. Proses ini terjadi pada abad ke-6 Masehi melalui jalur perdagangan dan hubungan diplomatik dengan Cina dan Korea. Menurut catatan sejarah, agama Buddha pertama kali diperkenalkan ke Jepang oleh Kerajaan Baekje di Korea sekitar tahun 552 Masehi, ketika seorang raja Korea mengirimkan patung Buddha, kitab suci, dan beberapa biksu ke istana Jepang sebagai hadiah. Hal ini tercatat dalam Nihon Shoki sebagai salah satu momen awal interaksi Jepang dengan ajaran Buddha. Pada masa itu, Jepang sedang berada di bawah pengaruh budaya dan politik dari Cina melalui Korea. Dinasti Sui dan Tang di Cina memainkan peran besar dalam penyebaran agama Buddha ke wilayah Asia Timur. Korea sebagai perantara menjadi saluran utama transfer budaya dan agama ini ke Jepang. Bersama agama Buddha, teknologi, seni, dan literatur Cina juga turut memengaruhi perkembangan peradaban Jepang. Awalnya, kedatangan agama Buddha menimbulkan perdebatan di antara kalangan bangsawan Jepang. Kelompok pro-Buddha seperti klan Soga mendorong penerimaan ajaran Buddha karena melihatnya sebagai simbol modernitas dan kemajuan. Sementara klan Mononobe yang konservatif menentangnya, khawatir ajaran baru ini akan menggantikan Shinto, kepercayaan asli Jepang. Konflik ini akhirnya dimenangkan oleh klan Soga, yang kemudian menjadi pendukung utama penyebaran agama Buddha di Jepang. Dengan dukungan dari kalangan bangsawan, agama Buddha mulai menyebar ke seluruh Jepang. Kuil-kuil besar seperti Horyuji dibangun sebagai pusat pendidikan agama dan budaya. Buddhisme yang dibawa ke Jepang pada masa itu adalah cabang Mahayana, yang menekankan belas kasih dan pencerahan untuk semua makhluk hidup. Selain itu, pengaruh Buddhisme dari Cina dan Korea juga memperkenalkan konsep-konsep baru, seperti penggunaan kanji, aksara Cina, yang menjadi dasar sistem tulisan Jepang. Namun, penyebaran agama Buddha tidak berarti menggantikan Shinto. Sebaliknya, keduanya berkembang berdampingan, saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jepang. Shinto tetap mempertahankan perannya sebagai tradisi asli yang berfokus pada kehidupan sehari-hari, seperti perayaan panen dan ritual leluhur. Sementara Buddhisme lebih banyak mengurusi isu-isu spiritual yang berkaitan dengan kematian dan reinkarnasi. Masuknya Buddhisme ke Jepang bukan hanya membawa agama baru,
tetapi juga membuka pintu bagi Jepang untuk terhubung dengan dunia intelektual Asia Timur. Melalui interaksi ini, Jepang menyerap berbagai elemen budaya Cina dan Korea, yang kemudian diadaptasi menjadi bagian unik dari identitas nasionalnya. Proses asimilasi ini menunjukkan kemampuan Jepang untuk mengintegrasikan pengaruh luar sambil tetap mempertahankan tradisi lokalnya. Ketika restorasi Meiji pada tahun 1868 terjadi, agama mulai diarahkan untuk melayani kebutuhan negara. Shinto diformalkan menjadi agama negara, tetapi tujuannya lebih politis daripada spiritual. Buddha dan filsuf seperti Kitaro Nishida mulai mempertanyakan relevansi agama tradisional dalam dunia modern. Dalam bukunya An Inquiry into the Good, Nishida menekankan pentingnya pengalaman langsung daripada kepercayaan dogmatis. Filsafatnya kemudian menjadi salah satu dasar untuk memahami ateisme Jepang. Masa Meiji juga membawa masuk sains dan rasionalisme dari Barat. Pemikir seperti Yukichi Fukuzawa, seorang intelektual besar yang menulis An Encouragement of Learning yang terbit pada tahun 1872, mendorong masyarakat Jepang untuk meninggalkan kepercayaan tradisional yang dianggap menghambat kemajuan. Fukuzawa percaya bahwa agama tidak memiliki tempat dalam masyarakat modern yang berbasis sains dan rasionalitas. Ia bahkan menyebut agama sebagai halangan menuju pencerahan. Pemikiran Fukuzawa sangat memengaruhi generasi muda pada masanya. Universitas-universitas Jepang mulai mengadopsi pendekatan sekuler dalam pendidikan. Agama mulai dilihat sebagai tradisi budaya, bukan kebenaran mutlak. Hal ini membuka jalan bagi apa yang kini dikenal sebagai ateisme pragmatis di Jepang. Sikap di mana masyarakat menjalankan ritual tanpa percaya sepenuhnya pada entitas spiritual. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami perubahan besar dalam hubungan antara negara dan agama. Kekaisaran Jepang yang sebelumnya dianggap memiliki hubungan ilahi dengan Shinto, dipaksa oleh sekutu untuk melepaskan statusnya sebagai entitas religius. Dalam Deklarasi Manusia Kaisar atau Ningen-sengen tahun 1946, Kaisar Hirohito menyatakan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, bukan dewa. Momen ini menandai pukulan besar bagi Shintoisme sebagai agama negara. Sekularisasi yang dipercepat ini membuat masyarakat Jepang semakin jauh dari agama formal. Generasi pasca perang tumbuh dalam lingkungan di mana agama tidak lagi menjadi pilar utama kehidupan. Sebaliknya, mereka berfokus pada rekonstruksi ekonomi dan budaya pop, yang kemudian menjadi identitas nasional baru Jepang. Salah satu pemikir besar Jepang yang membahas spiritualitas tanpa agama adalah Masao Abe, seorang filsuf Zen. Dalam bukunya Zen and Western Thought yang ditulis pada tahun 1985, ia mengatakan, Zen tidak mengakui keberadaan Tuhan sebagai makhluk personal yang menciptakan dan menopang alam semesta. Namun, Zen juga tidak menolak keberadaan Tuhan dalam pengertian teistik. Sebaliknya, Zen melampaui dikotomi antara teisme dan ateisme dengan menitikberatkan realisasi langsung atas realitas tertinggi yang berada di luar batasan konsep-konsep tersebut. Makna hidup dalam Zen tidak ditemukan dengan mempercayai Tuhan, melainkan dengan terbangun pada kebenaran mendasar kehidupan sebagaimana adanya. Zen sendiri adalah salah satu cabang dari Buddhisme Mahayana yang berfokus pada praktik meditasi dan pengalaman langsung sebagai jalan menuju pencerahan. Zen berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta, dhyana, yang berarti meditasi atau pemusatan pikiran. Ajaran Zen masuk ke Cina pada abad ke-6 Masehi, melalui seorang biksu India bernama Bodhidharma, dan kemudian berkembang menjadi tradisi Chan di Cina. Dari sana Zen menyebar ke Korea, Vietnam, dan akhirnya ke Jepang pada abad ke-12. Pendekatan ini menarik bagi generasi muda Jepang yang mencari makna di luar kerangka agama tradisional. Apa yang dikatakan Abe sebelumnya tentang Zen adalah sebuah bentuk kritikan terhadap ketergantungan masyarakat Jepang pada dogma agama yang membuat mereka mudah dieksploitasi oleh rezim pada masa itu. Ia ingin mendorong agar masyarakat Jepang dapat mengeksplorasi spiritualitas dan pencarian makna hidup yang lebih mandiri. Abe sendiri tidak menolak keberadaan Tuhan secara eksplisit, tetapi ia menekankan bahwa Zen, sebagai salah satu tradisi Buddhisme Jepang, tidak memerlukan Tuhan untuk memberikan makna hidup.
Menurut survei Badan Urusan Kebudayaan Jepang pada tahun 2022, Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat ateisme tertinggi di dunia. Sekitar 86% masyarakat Jepang mengaku tidak memiliki afiliasi agama. Namun, ateisme di Jepang seringkali lebih menyerupai apateisme, sikap acuh tak acuh terhadap agama, daripada penolakan aktif seperti di Barat. Sosiolog Ichiro Nakane menjelaskan bahwa ateisme di Jepang tidak muncul sebagai gerakan ideologis, melainkan sebagai bagian dari transformasi budaya. Dalam studinya, Nakane menulis, bagi orang Jepang, agama adalah tradisi, bukan komitmen teologis. Ini sebabnya mereka bisa menjadi ateis, tetapi tetap merayakan perayaan keagamaan seperti pernikahan Shinto atau perayaan Tahun Baru di kuil. Ateisme di Jepang bukanlah penolakan tegas terhadap agama, tetapi lebih merupakan adaptasi pragmatis terhadap dunia modern. Dengan tradisi yang berakar pada ritual dan budaya, masyarakat Jepang tidak melihat kontradiksi antara menjalankan tradisi keagamaan dan tidak percaya pada Tuhan.